I still just wanna worship God tonight. Is that okay? But can I just read to you? Ada dua verse, ada dua ayat yang saya ingin bagikan kepada saudara malam ini. Saya nggak akan berkhotbah kayaknya. Saya cuma ingin mengambil waktu untuk just worship God in this place, menyembah Tuhan di tempat ini. Berapa dari saudara yang baru datang di kebaktian ini dan belum datang di kebaktian sebelumnya? Ada yang baru datang di kebaktian ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi, saya ingin lihat. Yes. Ada yang datang pada hari Jumat kemarin waktu kita melakukan worship night yang datang? Alright, good, excellent. Lagu ini mengatakan tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. And I just kind of want to read to you there it is. I just kind of want to read to you. Saya ingin membacakan ada dua ayat yang I just kind of want to share. Nggak tahu kenapa kedua ayat ini tiba-tiba hari ini pop out. Yang pertama dari Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 6 sampai 8 mengatakan begini, Alkitab terjemahan baru. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Sekali lagi saya katakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ada amin? Lagu ini tadi mengatakan bahwa Tuhan hanya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Berapa banyak di sini yang tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang dunia katakan tidak sanggup. Ayat ini sangat menguatkan hati saya hari ini waktu saya membacanya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Dan saya yakin ayat-ayat ini adalah ayat untuk saudara pada hari ini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. I love that. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. I'm glad. My heart is glad. Firman Tuhan katakan, hatiku beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Seisi daripada hari ini, dari kebaktian pertama sampai kebaktian yang ketiga, saya mengajarkan tentang the attitude of gratitude. Bahwa dalam segala hal Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Ada amin? Bagi saudara yang tidak mendengarkannya, sudah bisa dengarkan, ada CD-nya mungkin nanti kan ya. Sudah bisa mendapatkan CD-nya. But buat saya rahasia kesuksesan atau keberhasilan kehidupan kita ditentukan daripada kemampuan kita bisa mengucap syukur dalam segala hal atau tidak. Karena jika kita bersyukur hanya pada saat Tuhan menolong kita, atau kita hanya bisa bersyukur karena Tuhan menjawab doa kita, itu gak cukup. Tapi bisakah saudara dan saya mengucap syukur meskipun doa kita belum terjawab, meskipun mujizat belum terjadi, meskipun apa yang kita minta belum kita dapatkan di tangan kita? Bisakah saudara dengan saya mengucap syukur at all times? Dalam setiap waktu, dalam suka dan duka, dalam susah maupun senang, kita bisa mengucap syukur dan tidak pernah menggerutu, tidak pernah mengkomplain, tidak pernah berkata negatif. Saya yakin dan percaya bahwa mulut kita, our word creates our world. Our word creates our world. Bahwa perkataan yang kita ucapkan bisa mengubah kehidupan kita. Lidah kita sangat penting. Apa yang kita pikirkan sangat penting. Apa yang keluar dari hati kita sangat penting. Malam ini saya mau bertanya, apakah yang keluar dari hati kita hal-hal yang negatif atau positif? Firman Tuhan dalam kitab Mazmur mengatakan, dalam kitab Amsal mengatakan bahwa guard your heart. Above all things guard your heart. For out of it flows the issues of life.
Jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan adalah pertolongan kita, yes. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, hai teman-teman. Untuk menjaga hati, menjaga ucapan, menjaga pikiran kita untuk senantiasa positif. Untuk senantiasa menatap kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Ada amin, saudara-saudara? Kita gak bisa minta Tuhan untuk menjaga hati kita. Karena firman Tuhan berkata, you guard your heart. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Bukan Tuhan yang menjaga, saudara dan saya yang menjaga hati. Agar hati kita penuh dengan ucapan syukur dalam segala hal. Dalam situasi, dalam segala keadaan. Pada saat engkau sakit, pada saat engkau sehat. Pada saat engkau gemuk maupun kurus. Saat ini agak setengah-setengah antara kurus dan gemuk. Dalam segala hal kita bisa mengucap syukur. Karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Another verse. Yang kedua yang hari ini muncul kepada saya dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37. Kitab Roma pasal ke-8 ke-37. Katakan begini. Tetapi dalam semuanya itu, perhatikan. Di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lihat kiri kananmu, katakan engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada semuanya itu engkau lebih dari pemenang. Hai Bapak Ibu sekalian, para teman-temanku di GMS Surabaya. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. And I love this. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya ulangi lagi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nothing in this world can separate us from the love of God. Saudara kayaknya masih belum nangkep. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya nggak tahu apa yang saat ini saudara sedang hadapi, tantangan apa yang ada dalam kehidupan saudara. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita sangat amat mengasihi kita. Dan alasan kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan, karena saya tahu God loves me so much. Saya berdiri di sini bukan karena saya mau bernyanyi atau sebuah pertunjukan, sama sekali enggak. Tapi karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan saya. Sehingga 2000 tahun yang lalu Dia rela mati bagi saya. Dan malam ini kita berkumpul bersama-sama. Karena Tuhan adalah pertolongan kita. Ya, yang amin cuma 5 orang. Karena Tuhanlah pertolongan kita. Hanya bersama dengan Tuhan, hanya perkenanan Tuhan. Perkenanan artinya the favor of God. Favor. Bahwa segala sesuatu yang saudara dan saya miliki pada hari ini, itu semua anugerah daripada Tuhan. Jika ada orang satupun di sini yang berkata bahwa apa yang saudara miliki itu dari tangan saudara, saudara salah, saudara keliru. Karena semua ini adalah anugerah daripada Tuhan. Apa yang bisa kita banggakan? Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan begini, apa yang bisa kita banggakan selain Yesus Kristus di dalam kita? What can we boast about other than Christ in us? Selain daripada Yesus Kristus yang ada dalam kita. Nah, malam ini saya mau saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin saudara datang berpikir mau mendengarkan khotbah yang lama, but you know what? I just kind of wanna just worship God in His presence. Menyembah Tuhan dalam hadiratnya yang sangat luar biasa di tempat ini. Siapa di sini yang datang untuk menyembah Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yes. Dan bersamamu